Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini, semangat dong. Nah anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan virtual field trip ke rumah produksi Torakur yang ada di Bandungan. Torakur adalah tomat rasa kurma. Bagaimana proses pembuatan tomat menjadi makanan yang tidak berbentuk tomat, bahan-bahan apa saja yang digunakan, dan bagaimana ya cara memasarkannya. Nah anak-anak, kita akan pergi ke rumah produksi Torakur. Namun kita jika akan berpergian keluar rumah, jangan lupa menggunakan prokes. Yang pertama, pakailah masker. Yang kedua, bawalah tisu basah dan tisu kering. Yang ketiga, jangan lupa membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Nah anak-anak, sebelum kita pergi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selesai. Ayo kita pergi. Let's go. Oke, halo anak-anak, kita udah sampai nih di lokasi Torakur. Nah, sekarang Miss Maria lagi bersama dengan pemilik Torakur. Nah, kita mau wawancara nih, kira-kira bahan-bahannya apa saja, cara membuatnya seperti apa. Yuk bersama-sama dengerin ya anak-anak. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Iya, perkenalkan nama saya Miss Maria. Nah, Ibu, di sini kami mau tanya-tanya nih. Yang pertama tentang sejarahnya dulu nih Bu. Sejarah Torakur itu seperti apa sih Bu? Untuk sejarah Torakur itu yang pertama dulu pada waktu tahun 2002 sekitar bulan Juli itu di Bandungan ini itu pas panen raya. Karena di Bandungan ini kan merupakan daerah sentra produksi buah dan sayur. Pada waktu itu tomat di Bandungan ini sangat murah sekali. Kemudian pas saya di pasar banyak sekali tomat yang dibuang. Aduh kasihan ya. Begitu juga pada waktu itu saya juga ditanamkan tomat oleh bapak, tapi ternyata pada waktu panen harganya hanya sekitar Rp250, kadang tidak dapat. Kemudian timbul gagasan bagaimana supaya tomat ini bisa kita buat sesuatu yang tahan lama dan punya nilai lebih. Kemudian saya berpikir, oh saya ini berdomisili di Bandungan, saya pengen membuat oleh-oleh khas Bandungan, daerah wisata ini, tapi yang di tempat lain belum ada. Wah, ternyata ide dari Ibu ini luar biasa. Wah, ternyata sejarahnya itu ya Bu ya. Iya. Wah, luar biasa.
kalau boleh tahu nih Bu, bahan-bahannya untuk membuat torakur tuh apa aja sih Bu? Untuk bahan pembuatan torakur ini cuma tomat, ini tomat ya. Tomat, kemudian gula. Terus kita untuk bahan tambahan itu kapur sirih, ini air kapur sirih. Oh, ini kapur sirih. Cuma itu. Kemudian untuk peralatan itu sangat mudah sekali, di setiap rumah tangga itu pasti punya ya untuk peralatan. Ini ada garpu, ya. garpu, kemudian ini keruk buah, kemudian pisau. Ini alatnya. Jadi mungkin untuk anak-anak pun ini sangat bisa untuk mempraktekkan bagaimana cara pembuatannya. Oh iya. Oke, anak-anak sudah dengerin kan tadi bahan-bahannya, ada tomat, ada gula, ada kapur sirih, dan alat-alatnya pun bisa ditemukan ya di rumah ya. Gampang ya Bu ya. Wah, nah nanti kalau anak-anak penasaran seperti apa cara pembuatannya, nanti disimak videonya ya. Oh iya Bu, kalau tadi kan kita udah belajar nih bahan-bahannya, alat-alatnya. Terus manfaatnya itu untuk apa ya Bu torakur? Nah, kalau untuk manfaat, kami tidak bisa menyampaikan untuk misalnya, oh ini bisa untuk obat ini tidak ya. Karena ini makanan ya, sebagai cemilan saja. Cemilan, kemudian bisa kita gunakan sebagai oleh-oleh. Misalnya, adik-adik yang punya saudara jauh, kemudian ingin membawakan oleh-oleh ke tempat yang jauh karena ini tahan lama sampai 6 bulan. Jadi jangan khawatir kalau membawa torakur terus nanti di sana keburu busuk, enggak gitu. Jadi tahan lama. Walaupun kita tidak menggunakan pengawet makanan. Ya bisa untuk oleh-oleh dan manfaatnya sendiri juga bisa didapatkan dari buah tomatnya ya Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tentang wawancara hari ini. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita langsung ke proses pembuatannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu Ngesti tentang sejarah dan manfaat dari torakur itu sendiri. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana proses pengolahan dari tomat menjadi torakur. Mari kita ikuti. Langkah pertama, potong pangkal tomat. Lalu, tusuk-tusuk bagian luar tomat dengan tusuk gigi. Masukkan ke dalam rendaman air kapur sirih. Langkah kedua, tiriskan tomat dari rendaman air kapur sirih dan biarkan selama 1 malam. Langkah ketiga, keluarkan isi dan biji tomat. Langkah keempat, bilas tomat dengan air bersih. Tiriskan dan rebus tomat, lalu beri gula pasir. Setelah tomat mengering dan berubah warnanya menjadi coklat, tomat siap dibentuk menyerupai kurma.
Langkah kelima, jemur kembali tomat yang sudah dibentuk selama 2 hari. Proses terakhir yaitu pengemasan. Penimbangan. Dan pengepakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat torakur. Dimulai dari buah tomat, kemudian diolah sehingga menjadi hasil torakur seperti ini. Nah, kemudian Mister contohkan juga ini adalah torakur yang sudah dikemas dan siap dijual. Nah, seperti apa pengemasan dan penjualannya nanti? Mister akan ajak teman-teman semuanya untuk pergi ke toko tempat penjualan torakur. Mari kita ikuti. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di tempat torakur dipasarkan. Hari ini kita sudah belajar banyak dari kegiatan field trip. Apa saja yang kita dapatkan? Kita mendapat sejarah dari torakur, bahan pembuatan torakur, cara pengolahan torakur, kemudian manfaat daripada torakur, serta kita juga sampai di tempat pemasarannya torakur. Ini torakur dalam kemasan kecil. Di tempat pemasaran juga menjual sirup jahe. Yang ini torakur dalam kemasan besar. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di tempatnya torakur dipasarkan. Anak-anak, jangan khawatir. Nanti kita juga pulang membawa buah tangan untuk anak-anak. Dan anak-anak bisa mencicipi dari torakurnya. Oke, sampai ketemu lagi dengan kita bersama guru-guru kelas 2 di field trip selanjutnya. Dah.